Oke teman-teman, pada episode beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas tentang akurasi senapan pasar. Dan di sini pada episode kali ini saya akan membahas akurasi untuk anak panah pasar ya. Di sini ada dua dengan menggunakan kepala kuningan dan stainless. Di sini saya bikin panjang kepala sama ya. Dari sini sampai sini panjangnya sekitar 6 cm ya. Dan panjang keseluruhan 20 cm. Nah, ini nanti kita cek berat dari keduanya ya. Kita timbang. Untuk yang bentar, saya set dulu. Untuk yang kuningan kita cek beratnya 15,67. Sebentar. Ya, 15,67 untuk kepala yang kuningan ya. Dan nanti kita timbang untuk yang kepala stainless. Nah, ini yang kepala stainless, beratnya 15,65. Nah, di sini nanti kita uji cobakan pada saat ditembakkan di air asin. Nanti besok kita coba nih semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pasar mania. Oke, teman-teman, pada episode kali ini saya akan menunjukkan ketepatan dari peluru pasar ini. Dan di sini ada dua jenis ya, satu yang berbahan stainless ya, ini stainless, dan ini berbahan kuningan. Saya akan mencoba pada saat nanti ditembakkan di air, seberapa jauhkah dan mampukah dari kedua jenis bahan ini ya. Di sini ada dua ukuran, jadi saya udah ukur pada awal-awal video. Nah, sekarang saya akan mencoba di daerah perairan Embung Limbangan ini. Saya sudah mempersiapkan senapan saya bersama pelek dan peranti-peranti lainnya, termasuk papan targetnya ini ya. Saya pakai styrofoam. Di sini juga pakai styrofoam ya. Nanti kita masukkan ke air, seberapa jauhkah kemampuan dari kedua jenis peluru ini. Tapi sebelumnya nanti saya akan mengukur laju dari senapan saya ini dengan menggunakan kronometer. Oke, langsung aja kita praktekkan di Embung Limbang ini. Terima kasih. Oke teman-teman, saya akan coba untuk mengukur kecepatan peluru kepala kuningan, anak panah kuningan ini dengan menggunakan kronometer ya. Kita pakai standing rifle, tempatnya seperti ini, holdernya ada. Masukkan. Krono, persiapkan. Anak panah pasar kuningan. Katanya 354 fps per second ya. Nanti kita coba dengan menggunakan stainless. Oke, ini saya menggunakan kepala stainless. Kecepatannya seperti apa pada saat diukur di krono.
Ya, untuk stainless ternyata kecepatannya 372 ya, 372, jadi lebih cepat stainless lajunya pada saat diukur dengan krono. Nah, nanti kita tinggal mengukur laju peluru stainless dengan kuningan di dalam air, akurasinya bagus mana. Oke, kita persiapkan semua di sini nanti. Ya, persiapan ini dicoba untuk peluru pasar. Kita panas bro, panas. Panas. Ini panas nih. Senapannya aja kita tutupin pakai styrofoam. Nanti kita akan dicoba di sini karena airnya bening sekali nih teman-teman nih. Di sini masih ada ikan kakapnya belum kena, tapi susah. Dia jarang mau nongol. Kadang aja kalau mau nongol. Persiapan panas banget tuh mataharinya. Panas bro, panas koyo uru mantan. Ya, persiapan. Ini teman-teman, saya mau dicoba laju peluru pada saat ditembakkan. Saya menggunakan peluru kuningan ya, ini kedalaman sekitar hampir 1 meter. Lihat. Iya. Ini masih di bawah nih. Ini hasilnya teman-teman, masih di bawah ya. Ini kita menggunakan peluru kuningan. Nah, sekarang kita menggunakan peluru stainless. Paham? Pada saat ditembakkan, saya menggunakan peluru kuningan ya, ini kedalaman sekitar hampir 1 meter. Lihat. Ya teman-teman, ini saya menggunakan peluru kuningan. Saya coba ya lajunya seperti apa. Itu tadi pakai peluru kuningan. Nah, saya nanti akan menggunakan peluru stainless. Ini saya ganti peluru stainlessnya nanti. Saya ikat dulu. Saya coba ya lajunya seperti apa. Itu tadi pakai peluru kuningan. Nah, saya nanti akan menggunakan peluru stainless. Ini saya ganti peluru stainlessnya nanti.
Oke teman-teman, saya gantian menggunakan peluru stainless. Jatuhnya seperti apa? Tadi kita menggunakan anak panah pasar yang kepala kuningan, jatuhnya di bawah lingkaran. Kalau misalkan ini jatuhnya sebelah mana lingkaran. Ini senapan, sasaran tidak saya ubah, jadi kedudukan senapan itu masih seperti ini. Karena saya menggunakan standing rifle ya, ada alat kedudukan senapan, jadi saya tidak ubah kedudukan senapannya. Kita masukkan yang peluru stainless. Ya, anak pasar stainless sudah masuk. Nah, ya, ini kita menggunakan stainless. Seperti apa hasil tembakannya? Yuk kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Ya, kita pakai yang pala stainless seperti apa. Kanan. Stainless kayaknya kue nyuruhnya bunyi. Nah, itulah teman-teman. 2 kali dicoba stainless belok ke kanan, tapi kalau untuk peluru kuningan ya, dia mau masuk untuk kedalaman. Kita coba ulang sekali lagi ya pakai stainless ya. Yang kedalaman sama. Oke teman-teman, saya coba lagi dengan menggunakan peluru stainless lagi. Kedudukan senapan sama, saya tidak mengubah-ubah. Jarak juga di sana masih sama sasarannya, karena yang tadi kuningan ini peluru masih nancap di sini nih. Anak panahnya masih di sasaran. Nah, dan nyoba untuk stainless kedalaman 1 meter. Nah, itu teman-teman, hasilnya seperti itu.
Pateni kerep ya. Terus tedula kasih nyangkon. Jadi kesimpulannya teman-teman, ya kesimpulannya bahwa untuk peluru kepala stainless ini ya, untuk nembak di air asin sangat susah sekali, padahal kepala panjang juga sama dengan yang dengan menggunakan kuningan. Ini yang kuningan, ini kita ambil mas, ini mas. Ini yang kuningan kita ambil. Ya, walaupun perkenaannya kena di bawah, tetapi dia masih mau lurus ya teman-teman. Ini tadi kena di sini, dia masih mau lurus dibandingkan dengan menggunakan stainless. Jadi saya nembak berapa kali, ada 2 kali lebih, dia nggak mau masuk ke sasaran ini, dia belok kiri atau belok kanan. Nah, semua tergantung dari kalian ya, yang menyimpulkan apakah kalian untuk di air asin menggunakan anak panah pasar stainless ataupun kuningan. Semua ada pada kalian. Saya hanya mereview kedua jenis peluru ini, dua jenis anak pasar ini dengan panjang yang sama, kepala juga sama ya. Tuh ikan nila tuh. Baik. Dapat nila besar. Tuh. Ini teman-teman. Alhamdulillah. Ya, dapat diubung. Hihi. Ini lumayan